Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Kahuripan. Namun, untuk mencegah perang persaudaraan Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Suatu hari sebelum Raja Elangga meninggal, ia berpesan untuk menyatukan kembali kedua kerajaan tersebut. Akhirnya, kedua kerajaan tersebut bersepakat untuk menyatukan kedua kerajaan dengan cara menikahkan pangeran dari Kerajaan Jenggala, yaitu Raden Panji Asmarabangun dengan Putri Kantik Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Namun, keputusan untuk menikahkan Pangeran Raden Panji Asmarabangun dengan Putri Sekartaji ditentang oleh ibu tiri Putri Sekartaji, karena istri kedua dari Kerajaan Kediri menginginkan putri kandungnya sendiri yang menjadi Ratu Jenggala. Akhirnya, ia merencanakan untuk menculik dan menyembunyikan Putri Sekartaji dan ibu kandungnya. Suatu hari, Raden Panji datang ke Kerajaan Kediri untuk menikah dengan Dewi Sekartaji. Namun, Putri Sekartaji sudah menghilang. Mengetahui hal itu Pangeran Panji sangat kecewa. Namun, ibu tiri Putri Sekartaji membujuknya untuk tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Putri Sekartaji digantikan dengan putri kandungnya Intansari. Namun, Pangeran langsung menolak usulan tersebut. Karena sangat kecewa, Pangeran Panji memutuskan untuk mencari Putri Sekar dan ibunya. Ia akhirnya mengganti namanya menjadi Ende Andelumut. Suatu hari, ia menolong seorang nenek yang sedang kesusahan, yang bernama Mbok Randa. Akhirnya, Mbok Randa mengangkatnya sebagai anak angkat, dan tinggal di rumah Mbok Randa. Suatu hari, Ende Andelumut meminta ibu angkatnya untuk mengumumkan bahwa ia sedang mencari calon istri. Banyak gadis-gadis desa di sekitar desa Dadapan untuk bertemu dan melamar Ende Andelumut. Namun, tidak seorang pun yang ia terima untuk dijadikan istrinya. Sementara, Putri Sekar dan ibunya Candrawulan berhasil membebaskan diri dari sekapan ibu tirinya. Mereka pun mengirimkan pesan melalui burung merpati untuk disampai kepada raja dari Kerajaan Kediri, mengetahui bahwa Putri Sekar dan ibunya mengirimkan surat. Intansari dan ibunya segera melarikan diri. Putri Sekar sangat senang dan berniat untuk bertemu dengan Pangeran Panji. Namun, ia pun kecewa karena Pangeran Panji sudah pergi berkelana. Ia pun memutuskan untuk berkelana juga untuk mencari Pangeran Panji. Suatu hari, ketika Putri Sekar tiba di rumah seorang janda yang mempunyai 3 anak gadis cantik. Nama anak ketiga janda tersebut adalah Klenting Merah, Klenting Biru, dan Klenting Hijau. Akhirnya, Putri Sekar pun mengganti namanya menjadi Klenting Kuning. Mendengar berita yang bersumber dari desa Dadapan, menyebutkan jika Mbok Randa mempunyai anak angkat, seorang pemuda yang sangat tampan, wajahnya Ende Andelumut namanya. Ketampanan Ende Andelumut sangat terkenal menjadi buah bibir di mana-mana. Banyak gadis yang datang ke desa Dadapan untuk melamar anak angkat Mbok Randa itu. Kabar tentang Ende Andelumut sedang mencari istri terdengar oleh keempat gadis cantik tersebut. Akhirnya, janda tersebut menyuruh anak-anaknya untuk pergi menemui Ende Andelumut. Suatu hari, mereka segera berangkat. Namun, mereka hanya pergi bertiga, karena Klenting Kuning mempunyai pekerjaan rumah yang belum selesai. Mereka bertiga saling mendahului, agar terpilih oleh Ende Andelumut. Namun, di tengah perjalanan mereka, sangat kebingungan, karena harus menyeberang sungai. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba, muncullah pemuda bernama Hiu Kangkang. Ia menawarkan untuk mengantarkan mereka menyeberang. Tapi, Hiu Kangkang mengajukan satu syarat, jika sudah menyeberangkan kalian, maka perbolehkan aku untuk mencium kalian bertiga. Pada awalnya mereka menolak, namun
Karena itu jalan satu-satunya mereka pun terpaksa menyetujui persyaratan tersebut. Sesampainya di rumah Mbok Randa, mereka langsung memperkenalkan diri satu persatu. Melihat kedatangan ketiga gadis cantik tersebut, ia segera memanggil Ende Andi Lumut. Namun, ia langsung menolak ketiga gadis tersebut. Sementara itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya Kleting Kuning pun juga berniat datang ke desa Dadapan untuk bertemu dengan Ende Andi Lumut. Keinginan itu disampaikannya kepada ibu angkatnya. Kleting Kuning berangkat menyusul ketiga kleting lainnya. Tibalah ia di tepi sungai. Ia pun merasa kebingungan untuk menyeberang. Namun, lagi-lagi Hiu Kangkang datang menawarkan bantuannya. Sama seperti ketiga kleting, setelah diseberangkan Kleting Kuning harus bersedia untuk dicium. Kleting Kuning pun segera naik ke punggung Hiu Kangkang. Setelah mereka tiba di seberang, Kleting Kuning langsung membuka kotoran ayam yang dibungkus daun pisang. Ia mengoleskannya pada kedua pipinya. Hiu Kangkang kemudian menagih janji. Kleting Kuning segera memasang pipinya yang diolesi kotoran ayam. Hiu Kangkang pun marah dan menyuruhnya segera pergi. Ende Andi Lumut menolak ketiga kleting karena telah dicium oleh Hiu Kangkang. Tiba-tiba, Ende Andi Lumut sangat terkejut ketika melihat kedatangan Kleting Kuning. Mbok Randa sangat heran melihat sikap anak angkatnya, banyak gadis-gadis cantik yang datang untuk melamarnya. Namun, ia tolak dengan berbagai alasan. Tapi, melihat Kleting Kuning yang berpakaian sangat kumal dan badannya yang sangat bau malah disambut dengan wajah bahagia dan berseri-seri. Akhirnya, di depan semua orang, Kleting Kuning langsung mengubah diri menjadi Putri Sekartaji. Semua orang sangat terkejut melihat sosoknya yang sangat cantik. Ketiga kakak angkatnya pun sangat terkejut ketika mengetahui jika sosok yang selama itu mereka perlakukan dengan tidak baik itu ternyata Putri Sekartaji. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh Ende Andi Lumut yang membuka dirinya. Ia tidak lain adalah Pangeran Raden Panji. Kedua sejoli tersebut sangat bahagia karena dapat bertemu kembali. Akhirnya, Raden Panji langsung membawa Putri Sekar dan ibu angkatnya Mbok Randa ke kerajaan Jenggala. Mereka pun segera melangsungkan pernikahan. Akhirnya, kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala dapat bersatu kembali.